selama penelusuran tuh udah dapet ya jawabannya, karena emang dari tadi ketemu sosok pun mereka memberikan informasi ya ke kita. Ya. Oke. Mas Yuk. Visi. Hah? Tunggu. Kenapa Itu ya, Kananda? Pak. Kita duduk dulu. Hah? Nunduk. Ya, pas ya, Visi. Di dekat pohon situ ada sosok laki-laki. Ada sosok laki-laki tua. Laki-laki tua dengan menggunakan mahkota dan selendang kayak Bukan, itu kayak Dikalungkan ya? bukan apa sih? Di ini lilitin kain. lilitin kain gitu dengan sabuk emas. Terus juga memakai seperti rompi yang panjang. Betul banget. Jadi ini kayak bukan memakai baju kerajaan dengan lempengan emas. Di Iya. sini rompi emas dan mahkotanya juga berwarna emas. Ya, Kayaknya ini sosok raja ya. ya, betul. Jadi sosok yang paling kuat yang ada di sini, Mas ya. Paling kuat yang ada di Iya. tempat situs ini ya, Iya, Kananda. betul, Oke. betul. Beliau ini kan raja, itu raja apa Kananda maksudnya? Jadi beliau itu adalah salah satu bisa kita bilang anggota atau prajuritnya pada saat Prabu Siliwangi, Mas ya. Ada kakek-kakek seperti dia bersujud kayak baca-baca yang berdoa gitu. Beliau adalah sosok yang paling dominan dan paling soal energinya itu Paling besar ya, Iya, paling betul. kuat ya. Oke, berarti ya memang lagi-lagi sosok ini sosok yang berkaitan langsung dengan kerajaan Prabu Siliwangi, Iya. Kananda. Oke. Dan juga Fas ya, Mm-mm. beliau ngasih tahu saya bahwa pada saat dulu Mm. ada sosok hal negatif yang sempat datang ke sini. Yang menjadikan tempat ini dulunya itu dijadikan tempat hal-hal negatif zaman dulunya. Untuk meminta-minta Meminta. sebagainya. Oh. Di zaman dulunya sekali. Nah, Mm-mm. beliau datang ke sini untuk menjadikan tempat ini kembali ke Hal-hal yang lebih positif. gitu. Isi, saya juga dapat pesan bahwa beliau ngasih tahu soal kejadian batu yang dibawa itu. Kejadian batu yang dibawa pada saat pengunjung datang dan iseng untuk membawa batu itu. Dan dimimpiin bahkan didatangi dengan sosok beliau ini untuk dikembalikan. Anggapan beliau adalah takut dia malah menyembah batu itu. Oh, berarti sosok inilah yang mendatangi orang-orang yang mungkin tangannya iseng Iya. untuk mengembalikan batu ini. Beliaulah sosoknya. Ya. Iya. Ya, aku dapat pesan moral aja sih di situ, yang dimana ya memang kita sebagai manusia tidak bisa sembarang-sembarang aja gitu, apalagi ke tempat-tempat sakral seperti ini. Ya kita harus menjaga sikap, menjaga perilaku juga, menjaga niat yang paling penting. Karena memang sempat ada informasi juga yang aku dapat, yang dimana ada pengunjung-pengunjung yang memang mungkin aku bilang ya usil lah tangannya dan mendapatkan gangguan gitu. Ternyata aku baru tahu aja sih. Nah, ini kan kamu bisa lihat banyak pohon yang sangat tinggi. Iya, betul. Jadi ketika orang yang membawa batu itu sampai di bawah mimpi, Ya. sosoknya itu mungkin dia awalnya ngeliat kayak manusia biasa. Hmm. Laki-laki berdiri, lama-lama berubah menjadi tinggi sampai akhirnya manusia itu ibaratnya kalau digambarkan manusia segini, sosoknya itu seperti ini. Jadi di mimpi, iya, dan kata-kata yang dikeluarkan hanya Ya. kembalikan ke tempat semula. Aku dapat gambaran jelas banget setelah ini menjadi tempat wisata kembali yang kamu bisa lihat ternyata benar di tahun 1914. Iya. Benar yang tadi aku bilang, Iya, belasan ya. di masa Belanda ditemukan, lalu ini sudah dipercantik lagi. Iya. Ada lagi manusia yang sengaja datang dengan tujuan menyimpang dan ternyata itu dimanfaatkan dengan pengikutnya yang lalu dikutuk. Jadi diubah bentuknya menjadi satu bentuk yang aku belum tahu, belum dapat gambaran bentuknya seperti apa, tapi dibuang dari wilayah ini. Untuk saat ini kita tidak bertemu dengan sosok itu. Tapi dia meyakinkan aku, sosok di belakang itu meyakinkan aku bahwa iya,
bagi para pengikutnya yang tidak sesuai dengan ajarannya, maka akan dibuang, dijauhi. Ya udah kan Anda Kak Frisly, Ya. mungkin kita lanjut ngobrolnya ke tempat yang lebih enak lagi ya, karena memang di sini pun agak ini ya. Karena Terjal banyak juga. banyak lumut ya. Yuk. Berarti kan Anda Kak Frisly. Oke, Kak Nanda, Kak Frisly, Ya. sudah cukup sepertinya penelusuran malam hari ini, karena aku sudah dapat jawabannya yang dimana ternyata tempat ini itu benar adanya bahwa menjadi petilasan dari kerajaan Prabu Siliwangi. Ya. Raja Prabu Siliwangi beserta para prajuritnya, dan banyak juga ya sosok yang kita temui, tetapi memang sosok yang sangat amat positif ya. Bahkan aku pun sebagai orang awam merasakan hal yang sangat amat positif di tempat ini. Ya. Oh, itu dia. Stop kan Anda. Tasya, pelan-pelan. Kita ketemu sama yang negatif. Ada sosok yang beda banget dari sosok-sosok yang kita temuin di atas tadi. Hati-hati kan Kak, Anda. pelan-pelan Kak. Jangan terlalu jauh. Aku takut ini jebakan. Ajak komunikasi baik-baik ya kan Anda. Siapa kamu? Kamu ya? Ya. Jadi Fas ya, tadi kan sempat saya melihat sekelebatan sosoknya Fas ya, Iya. tapi kita skip bahwa kita menuju ke atas dulu. Iya. Ternyata itu di belakang saya ada sosok yang negatif dengan wujudnya nenek-nenek, Iya. tapi dia mempunyai kulit yang bersisik Mas ya. Ayo sini. Dia ini siapa kan Anda? Dia itu sosok yang dibuang sama yang tadi kita bahas di atas itu Mas ya. Sosok raja itu. Ya. Nah, kepalanya itu di atas itu Mas ya. Tapi dia melilit di pohon, badannya, tubuhnya. Ya mungkin seperti ini ya, siluet kalau untuk berupa wujud kita ilustrasikan binatang ya mungkin lebih cenderung ke ular ya. Saya nggak bisa ke sana. Jangan Kak, jangan ke sana. Bahaya juga nih tempat ini. Dia bilang, jangan mengganggu saya. Saya sudah minta ampun, jangan mengganggu saya lagi. Mungkin boleh ditanyakan ke Anda, kenapa sosok ini tuh malah melakukan hal-hal negatif yang di tempat konotasinya itu adalah tempat yang sangat amat positif. Itu